Selamat pagi dan salam sehat bagi kita seluruhnya, anak-anak yang terkasih. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memulai pelajaran agama hari ini. Bertemu kembali dengan saya Bapak Janes Sihotang di pelajaran agama Katolik kelas 6 SD. Hari ini kita akan mempelajari bab 5 bagian C, yakni Gereja Persekutuan Para Kudus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kamu mampu menjelaskan gereja dikatakan sebagai persekutuan para kudus. Yang kedua, nantinya kamu mampu menjelaskan arti santo dan santa. Dan yang ketiga, kamu mampu menjelaskan peran orang kudus dalam tradisi gereja Katolik. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita membahas pokok pelajaran kita hari ini mengenai penjelasan apa itu yang dimaksud dengan Gereja Persekutuan Para Kudus, maka marilah kita saksikan bersama tabel berikut ini. Nah, pada layar kamu telah kamu lihat tabel yang berisi mengenai nama, kemudian asal dan fotonya. Nah, mari kita isi bersama. Yang mau kita isi di sini adalah nama-nama para santo dan santa. Baik, apa sih itu arti santo dan santa ya kan? Mungkin kamu berpikir dan bertanya dalam hati kamu. Oke, supaya tidak bertanya-tanya, Bapak akan jelaskan. Santo adalah sebutan orang kudus bagi laki-laki dalam gereja Katolik. Sebaliknya, santa merupakan sebutan orang kudus bagi perempuan dalam gereja Katolik. Oke ya, sudah paham ya? Baik, pada kolom pertama ini dapat kita isi nama salah satu santa. Ya. Nah, adakah dari antara kamu yang sudah tahu satu saja nama santa yang kamu ketahui beserta asalnya? Iya. Nah, kita jawab bersama, yakni Santa Monica. Oke, kita isi ya. Santa Monica. Baik, asalnya dari mana? Iya, dari Tagaste, Afrika Utara. Nah, inilah fotonya ya. Foto Santa Monica. Dia merupakan pelindung para janda. Pak Guru, apa itu janda? Ya, janda itu merupakan seorang ibu yang sudah tidak memiliki suami lagi. Bisa diakibatkan kematian dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang untuk kolom nomor 2 kita isi nama santo. Oke? Nah, kira-kira ada yang kamu ketahui nama santo? Iya, jawabannya bisa kita isi dengan nama Santo Yohanes Paulus II. Iya, asalnya dari mana? Asalnya dari Polandia. Nah, inilah fotonya ya. Baik, anak-anak yang terkasih, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai arti dan sifat gereja. Gereja yang dimaksud ini adalah persekutuan umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat atau yang disebut dengan Mesias. Ada juga 4 sifat dari gereja Katolik. Yang pertama, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Dan itu semua telah kita pelajari minggu lalu. Kita juga telah mempelajari tugas-tugas dari gereja, yakni sebagai pewarta, pengudusan, dan pengembalaan. Nah, anak-anak yang terkasih, kini kita akan membahas arti santo dan santa. Seperti yang Bapak katakan tadi, santo merupakan sebutan orang kudus bagi laki-laki dalam gereja Katolik, sedangkan santa merupakan sebutan orang kudus bagi perempuan dalam gereja Katolik. Mengapa mereka dikatakan orang kudus atau santo dan santa? Karena teladan hidupnya. Apa yang mau diteladani adalah sifat kudus dari Allah dan perbuatan-perbuatan kasih-Nya. Nah, ada 5 tahapan untuk menjadi seorang santo dan santa. Jadi dia tidak asal-asalan ya. Nah, Bapak sebutkan saja tahapannya, yaitu dia dikatakan sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Kemudian dia dinyatakan tidak tahayul. Ada nanti pernyataan tidak ada tahayul begitu. Kemudian yang ketiga, dia disebut sebagai yang terhormat atau heroik dalam kebajikan.
Dan yang keempat, dia disebut nanti sebagai beato atau beata, yang artinya yang terberkati. Dan terakhirnya nanti dia akan menjadi santo dan santa. Nah, inilah tahapan menjadi seorang santo dan santa atau orang kudus di dalam gereja Katolik. Dalam hal ini, Bapak akan menjelaskan secara perinci mengenai tahapan-tahapan ini di pertemuan berikutnya ya. Jadi tidak perlu takut, tidak usah bertanya-tanya lagi dalam hati. Minggu depan akan kita bahas tuntas mengenai tahapan-tahapan menjadi orang kudus. Baik, anak-anak yang terkasih, persekutuan para kudus maksudnya ialah adanya kesatuan antara semua orang yang percaya, umat beriman kepada Yesus sebagai Sang Mesias, baik dia sebagai orang yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dalam Kristus kita semua adalah satu keluarga. Ini terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Kita juga dikatakan sebagai anak-anak Allah. Terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Nah, kita juga bersama-sama dengan Kristus dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Anak-anak yang terkasih, persekutuan para kudus ini disebut sebagai tubuh mistik Kristus. Ya, dengan gambaran pokok anggur yang benar dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, di sanalah ditunjukkan gambaran Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Nah, anak-anak yang terkasih, persekutuan para kudus menunjukkan sesuatu hubungan yang sangat erat antara kita yang satu dengan yang lainnya, termasuk dalam hal ini adalah orang yang sudah meninggal, dengan Yesus sebagai pokok anggur. Santo Paulus menekankan tentang kesatuan tubuh Kristus pada 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 dan Roma 12 ayat 4 sampai 16. Dan kesatuan itu tidak dapat dipisahkan oleh apapun, dan kesatuan itu dibangun atas dasar kasih. Nah, apakah Alkitab meminta para kudus berdoa untuk kita? Jawabannya, Katolik menjawab iya, karena kita merupakan satu kesatuan bagian dalam komunitas para kudus. Hal ini ditegaskan pula dalam doa Credo, aku percaya, atau syahadat para rasul. Nah, anak-anak yang terkasih, para kudus merupakan perantaran doa-doa kita kepada Yesus, kepada Allah. Dalam hal ini, kita boleh berdoa kepada Yesus melalui mereka, yakni para kudus ini, para santo-santa ini. Nih, Bapak berikan contoh ilustrasinya. Ada seseorang memiliki masalah, lalu orang itu bisa saja berdoa langsung kepada Tuhan, tetapi dia ingin meminta pastor untuk mendoakannya. Mungkin di antara kamu juga demikian, ya kan? Nah, ada lagi beberapa contoh dalam kitab suci. Contohnya ini di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, Abraham selalu berdoa untuk kepentingan penduduk kota Sodom dan Gomora. Nah, kemudian yang kedua, Musa sering berdoa untuk kepentingan umat Israel, antara lain untuk meminta ampun setelah bangsa itu berdosa dan akan dipunahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel minta kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya kami jangan mati, katanya. Dan itu merupakan beberapa contoh, ya, masih banyak lagi. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus berdoa untuk para muridnya dan untuk dunia. Yang kedua, Paulus senantiasa berdoa bagi umatnya. Sebaliknya, Paulus juga sadar bahwa keselamatan tergantung juga pada doa-doa umatnya. Oleh karena itu, ia pun diminta supaya umatnya berdoa baginya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 juga berbunyi demikian. Naikkanlah permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi inilah dasar kita berdoa melalui perantaraan para orang kudus atau para santo dan santa. Jadi hakikat berdoa kepada santo dan santa adalah kita meminta santo atau santa atau orang kudus itu memohonkan dan menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus ataupun kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, paham ini tidak bertentangan
dengan Ulangan 18 ayat 10 sampai 11. Kenapa, Pak? Iya, karena ini bukan praktek memanggil arwah orang mati atau berkomunikasi dengan arwah. Bukan ya. Dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 11 itu adalah hal-hal yang sangat dipaksakan dan tidak diwajarkan. Apa isinya? Memanggil arwah dari dunia bawah. Oleh karena itu, praktek ini sangat dikecam oleh Allah sendiri. Nah, sedangkan paham Katolik berdoa kepada santo ataupun santa karena kita memiliki keyakinan bahwa mereka itu tidak mati, tetapi hidup karena Allah. Dalam Markus 9 ayat 4, Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa, padahal mereka ini sudah lama meninggalkan dunia. Nah, di sini apakah Yesus memanggil arwah? Tentu saja tidak ya. Ia menunjukkan bahwa meskipun orang itu sudah mati, sebenarnya ia itu hidup. Ada yang tertulis demikian, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Anak-anak terkasih, kita berdoa kepada Orang Kudus karena kita percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mereka yang sudah ada di dalam surga tentu saja sudah bebas dari dosa dan mereka sudah memandang Allah dari wajah ke wajah. Tentunya saja mereka itu adalah orang yang benar. Maka dari itu kita meminta bantuan mereka untuk mendoakan kita kepada Allah Bapa. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari raya Orang Kudus yang diperingati pada 1 November setiap tahunnya, dalam hal ini Gereja Katolik merayakan Hari Para Orang Kudus. Baik mereka yang telah dikanonisasikan atau diakui gereja sebagai santo dan santa maupun para kudus lainnya yang tidak atau belum dikenal. Nah, anak-anak yang terkasih, kita juga memperingati Hari Arwah pada tanggal 2 November setiap tahunnya. Sehari setelah Hari Perayaan Orang Kudus disebut sebagai Hari Arwah, yaitu hari yang ditetapkan untuk mengenang dan mempersembahkan doa-doa atas nama semua orang beriman yang telah wafat. Siapa mereka? Bisa saja orang tua kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, kakek nenek kita, dan lain sebagainya. Nah, mengingat makna antara keduanya demikian dekat, maka tak heran bahwa Gereja Katolik merayakannya secara berurutan. Setelah kita merayakan Hari Para Orang Kudus, kita juga mendoakan para saudara-saudari kita yang telah mendahului kita dengan harapan mereka juga yang telah bergabung dengan para orang kudus di surga menjadi pendoa bagi kita. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak menghimbau kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatannya yang telah diterapkan oleh pemerintah dan konsumsilah makanan minuman yang bergizi serta istirahat yang cukup agar tubuh kita tetap sehat. Nah, di akhir video ini berilah kesimpulan di kolom komentar Google Classroom maupun di kolom komentar YouTube Bapak ya. Bebas kamu pilih mau dimanapun boleh, mau di kolom komentar GCR juga boleh, di kolom komentar YouTube juga boleh. Yang penting kesimpulannya berdasarkan pengamatan dan pengetahuan yang kamu peroleh dari apa yang Bapak ajarkan. Oke, shalom dan Tuhan memberkati.